Aku sebagai wanita merasa beruntung karena aku terlahir dengan wajah yang begitu cantik. Tak hanya itu saja, badanku juga agak tinggi dibandingkan teman-temanku dan aku terlihat langsing. Namun aku tidak menyangka kalau kehidupanku setelah menikah akan berubah drastis, terutama setelah suamiku terkena stroke. Awalnya aku tidak apa-apa dan rajin untuk merawatnya, tapi lama-lama aku merasa kesepian karena dia tidak bisa memberiku nafkah batin. Akhirnya Pak Tukang itulah yang menjadi gantinya, dan keinginanku yang selama ini aku pendam bisa tersalurkan juga. Dan aku merasakan hal yang sangat luar biasa sekali. Apa mungkin karena waktu itu sudah lama aku tak melakukannya? Namun sebelum aku menikah, dulu aku juga pernah punya pacar, namanya Mas Danu. Orangnya ganteng dan tajir. Dia temanku sewaktu SMA. Waktu di SMA dulu, aku malah tidak pacaran dengan Mas Danu, tapi dengan temannya Mas Danu yang bernama Iwan. Sementara waktu itu, Mas Danu pacaran dengan temanku bernama Wati. Dia bahkan satu meja denganku. Dari SMA itulah aku kenal dengan yang namanya pacaran. Dan Mas Iwan adalah cinta pertamaku, sekaligus pacar pertamaku. Aku begitu sayang sekali dengan Mas Iwan, hingga apapun yang dia minta selalu aku turuti, termasuk saat dia meminta apemku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung memberikannya. Waktu itu kita melakukannya di sebuah penginapan kecil. Pertama kalinya aku melakukan hal itu, dan aku tidak menyesal karena ini demi membuktikan cintaku pada Mas Iwan. Sejak saat itulah aku dan Mas Iwan jadi sering melakukannya lagi. Singkat cerita, setelah lulus SMA, aku dan Mas Iwan jadi lost kontak. Dan sejak saat itu, aku tidak ada komunikasi lagi dengannya. Hingga aku ketemu dengan Mas Danu, aku terpesona dengan kegantengannya. Hingga akhirnya, aku pacaran dengan Mas Danu. Hari-hari kita jalani dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Seakan dunia hanya milik kita berdua. Di saat seperti itulah, aku keinget kejadian dengan Mas Iwan pacarku dulu. Dan aku ingin melakukannya lagi. Karena Mas Danu orangnya lugu, aku coba mengajaknya duluan. Akhirnya dia mau. Dan kita melakukannya di sebuah hotel. Aku bahagia sekali karena sudah lama aku tidak melakukannya, hingga keinginan itu tersalurkan. Tetapi kebahagiaanku dengan Mas Danu terusik karena orang tuanya tidak merestui hubungan kita. Akhirnya Mas Danu memilih menuruti orang tuanya, dan akhirnya kita putus di tengah jalan. Sakit hati ini karena orang yang aku sayangi dan cintai tidak bisa aku miliki. Namun aku sadar hidup harus terus berjalan dan aku harus bisa move on dari Mas Danu. Hingga tak terasa 3 tahun berlalu dari kejadian itu. Aku ketemu dengan orang yang tak kalah dari pacarku yang dulu. Dia langsung mengajakku untuk menikah, dan aku juga langsung mengiyakan ajakannya itu.
Mungkin aku adalah wanita yang paling bahagia di dunia ini. Punya seorang suami yang selama ini aku cari. Wajah ganteng, postur tinggi besar, kulit putih, dan dia juga sukses dalam karirnya. Dia punya bengkel mobil yang ramai dan sudah buka cabang di berbagai tempat. Dia namanya Mas Tarno, pria yang sudah menikahi aku dan bisa menerima aku apa adanya. Aku sangat bahagia punya suami seorang Mas Tarno. Dia begitu perhatian dengan keluarga dan bertanggung jawab. Oh ya, perkenalkan, namaku Ningsih. Umurku saat ini 28 tahun. Aku punya wajah yang manis, kulit sawo matang. Aku dengan Mas Tarno ternyata dulu teman SMA. Mas Tarno kakak kelasku waktu SMA dulu. Namun aku pacaran dengan Mas Tarno tidak sejak SMA. Kita dipertemukan dalam hajatan seorang teman. Bahkan waktu itu kita baru tahu kalau kita satu sekolahan. Itulah sekelumit cerita pertemuanku dengan Mas Tarno yang sekarang menjadi suamiku. Kehidupan kami pun begitu bahagia. Namun semua jadi berubah ketika Mas Tarno terkena serangan stroke. Dia tidak bisa apa-apa, cuman tidur di ranjang. Aku pun sebagai istri merawat dengan begitu telaten suamiku itu. Mulai makan, minum, semua dilakukan di tempat tidur. Dan aku yang ngurusi. Waktu pun terus berjalan. Sudah 2 tahun lebih Mas Tarno terbaring sakit dan tidak bisa apa-apa. Aku pun masih telaten untuk merawatnya. Namun sebagai manusia yang normal, aku merasa kesepian. Karena selama 2 tahun itu, aku tak pernah dipeluk. Suamiku Mas Tarno tidak bisa melakukan tugasnya. Kadang-kadang aku melakukan sendiri pas di kamar mandi dengan alat bantu itu. Waktu itu aku panggil seorang tukang untuk merapikan dapurku yang berantakan. Dia kulitnya agak gelap, namun postur tubuhnya kekar dan berotot. Aku pun tergoda oleh tubuh kekar Pak Tukang. Waktu itu aku sengaja mandi di siang hari dan kamar mandinya bersebelahan dengan dapur. Pintunya pun aku sengaja tidak aku kunci dan aku buka sedikit. Aku perhatiin Pak Tukang melirik aku yang lagi mandi. Karena tak tahan, dia menyusul masuk. Aku pun senang karena pancinganku berhasil. Dan dia bilang, "Bu, aku tak tahan melihat ibu." Aku yang sudah lama sekali menahan keinginan akhirnya bisa tersalurkan dan begitu plongnya diriku. Dengan tubuh kekarnya, aku merasakan hal yang sangat luar biasa sekali, yang memang sudah lama aku rindukan. Rupanya Pak Tukang juga jenius sekali, hingga membuat diriku seperti terbang melayang ke angkasa yang tinggi. Tak hanya sekali, 3 kali kita melakukannya hari itu, hingga tak terasa waktu sudah beranjak sore. Pak Tukang pun pulang dengan senyum yang merekah. Begitu pula dengan diriku. Kebahagiaan dan keceriaan terpancar di wajahku. Sejak saat itulah aku dan Pak Tukang selalu mencari-cari waktu untuk melakukannya lagi. Bahkan sesudah dia tidak bekerja lagi di rumahku, kita kerap janjian dan kita mesti melakukannya lagi.